Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Zalfa Nabila Putri, mahasiswi program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 150361073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis model ataupun strategi pembelajaran yang akan digunakan pada kompetensi dasar yang nantinya saya pilih. Berikut ini adalah materi pelajaran yang ada di SMK yang nantinya akan saya ambil, yaitu pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Di sini saya memilih kompetensi dasarnya memahami jenis-jenis struktur konstruksi atau bangunan gedung. Jadi, setelah kita menentukan kompetensi dasar apa yang akan kita gunakan, selanjutnya kita bisa menganalisis isi dari materi yang ada di dalam kompetensi dasar tersebut. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar jenis-jenis struktur konstruksi atau bangunan gedung yang dapat diketahui bahwa struktur konstruksi atau bangunan gedung dibagi menjadi dua, yaitu struktur bawah dan struktur atas. Struktur bawah adalah struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah. Contohnya di sini hanya ada satu, yaitu terdiri dari fondasi. Yang kedua ada struktur atas. Struktur atas adalah struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah. Struktur atas ini terdiri dari kolom, plat, balok, dinding, lantai, dan juga tangga. Selanjutnya, model pembelajaran yang menurut saya cocok dengan kompetensi dasar yang saya pilih adalah model pembelajaran discovery learning. Karena model pembelajaran discovery learning ini merupakan model pembelajaran di mana peserta didik memahami sendiri konsep, arti, dan hubungan dalam pembelajaran. Dalam model ini juga kegiatan pembelajaran berfokus kepada peserta didik dan pendidik hanya memfasilitasi proses pembelajarannya saja. Selanjutnya, model pembelajaran discovery learning memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, memberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Dan yang terakhir, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan juga ilmiah dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan terkait materi. Jadi dapat disimpulkan juga di sini bahwa pembelajaran model discovery learning ini juga memberikan manfaat bagi para peserta didik itu sendiri. Salah satunya yaitu memberikan pemahaman lebih peserta didik terhadap materi yang sedang diajarkan. Jadi, peserta didik bisa dapat memahami pelajaran tersebut lebih lama, ingat lebih lama, karena mereka memahami sendiri konsep tersebut secara mandiri melalui keaktifannya dalam menggali informasi. Selanjutnya, dalam model pembelajaran discovery learning terdapat 6 tahap sintaks. Yang pertama ada pemberian rangsangan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Oke, tahap pertama adalah pemberian rangsangan. Di sini aktivitas pendidiknya yaitu pendidik dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan atau kegiatan lainnya yang dapat merangsang peserta didik agar berpikir dan antusias terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, untuk aktivitas peserta didiknya itu sendiri, di sini peserta didik mulai berpikir atau antusias terhadap pembelajaran karena sebelumnya pendidik sudah merangsang dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian peserta didik akan timbul rasa ingin tahu dan rasa ingin menyelidiki terkait materi pembelajaran tersebut.
Tahap kedua ada identifikasi masalah. Di sini aktivitas pendidiknya yaitu pendidik memberikan kesempatan kepada para peserta didiknya untuk bertanya sebanyak mungkin terkait rasa ingin tahu mereka terhadap materi pelajaran. Kemudian dari banyaknya pertanyaan, pilih satu permasalahan yang mungkin relevan, sangat relevan dengan materi pembelajaran yang nantinya akan menjadi fokus penyelidikan atau observasi mereka dan akan dirumuskan menjadi rumusan masalah ataupun hipotesis. Untuk itu, aktivitas peserta didiknya yaitu permasalahan yang sudah dipilih itu diubah dalam bentuk rumusan masalah ataupun hipotesis. Tahap ketiga adalah pengumpulan data. Di sini aktivitas pendidiknya, pendidik dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, bisa dari jurnal, koran, buku, internet, dan lainnya, yang sesuai dengan permasalahan yang telah disepakati. Kemudian untuk aktivitas peserta didiknya itu sendiri, di sini peserta didik mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu bisa jurnal, koran, buku, internet, dan lainnya, maupun video-video yang ada di YouTube, untuk membuktikan dan menjawab benar atau tidaknya hipotesis yang telah mereka buat sebelumnya. Tahap selanjutnya ada pengolahan data. Di sini aktivitas pendidik memberikan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Untuk aktivitas peserta didiknya itu sendiri, yaitu informasi yang telah disusun sebelumnya oleh peserta didik, kemudian mereka analisis lagi. Kayak peserta didik dapat meminta bantuan juga kepada pendidik untuk membantu menganalisis data-datanya. Tahap kelima yaitu adalah tahap pembuktian. Di sini pendidik mengarahkan peserta didik untuk membuat pembuktian terkait hipotesis yang sudah mereka pilih sejak awal. Jadi aktivitas peserta didiknya di sini peserta didik melakukan pembuktian hipotesis dengan cara mengaitkan informasi data yang diperoleh dengan teori yang sudah ada. Jadi kan sebelumnya mereka itu udah mencari informasi data dari internet gitu. Kemudian data-data yang mereka cari itu bisa mereka kaitkan lagi dengan teori-teori yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Di sini aktivitas pendidiknya yaitu pendidik mengarahkan peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait permasalahan yang telah mereka selidiki sebelumnya. Kemudian aktivitas peserta didiknya adalah peserta didik menarik kesimpulan dari hasil temuannya. Oke, yang terakhir ada alasan dan argumentasi saya mengapa saya memilih model pembelajaran Discovery Learning untuk digunakan pada kompetensi dasar memahami jenis-jenis struktur konstruksi atau bangunan gedung. Di sini saya memilih model pembelajaran ini karena kegiatan pembelajarannya berfokus kepada peserta didik dan pendidik hanya memfasilitasi proses pembelajarannya saja. Dan juga dengan model pembelajaran ini tentunya yang akan melatih kemampuan berpikir kritis para peserta didik. Dan masih banyak lagi sisi positif dari model pembelajaran Discovery Learning ini. Contohnya adalah pembelajaran yang bisa diingat lebih lama oleh para peserta didik karena mereka belajar itu secara mandiri dan mencari informasi terkait materi itu secara mandiri. Kemudian ada beberapa pendapat dari berdasarkan penelitian-penelitian. Menurut Maulana tahun 2017 juga menyatakan bahwa salah satu alasan mengenai perlunya mengembangkan kemampuan kritis adalah karena tuntutan zaman yang menuntut setiap individu untuk mencari, memilih, dan menggunakan informasi untuk kehidupannya. Dan itu berdasarkan penelitian dari Leni Wardani dan Lukita tahun 2017 juga menyebutkan bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran Discovery Learning dan kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu,
tidak ada alasan lagi bagi saya untuk tidak menggunakan mode pembelajaran ini, karena dari beberapa riset terkait mode pembelajaran discovery learning ini juga diketahui bahwa dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan juga mampu meningkatkan kemampuan empati mereka, yaitu creativity atau kreativitas, critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Baik, sekian pemaparan hasil analisis strategi atau model pembelajaran yang saya gunakan pada KD yang telah saya pilih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.